makanan ya ya. Semangat saya luar biasa kan. Kasih. Pagi-pagi, semangat. Semangat. Mana nih? Semangatnya ke sana dong, kamera. Takut banyak orang juga di belakang sini. Ada kedatangan tamu nih kita nih. Udah beda lagi nih. Ada Mbak Deborah. Mbak Deborah ini bisa menganalisis tulisan tangan. Oh iya? Ahli analisis tulisan tangan. Iya. Wah. Nah, itu saya agak bingung. Termasuk ini nggak Mbak Debo, tanda tangan? Tanda tangan itu cuman alat kedua untuk dianalisa. Cuman menunjukkan pencitraannya. Oh gitu. Kalau mau tahu dirinya yang asli, tulisan tangan. Tulisan tangannya itu bisa didapatkan karena wah dia punya kemampuan indera keenam jadi bisa tulisan tangan atau harus dipelajari. Gini. Halo. Iya, kali mungkin ya. Kali. Oh, ini mah ada Ya, ini. dipelajarin. Tapi Mbak Debo bisa mempunyai keahlian menganalisa itu dari mana gitu? Pak belajar atau Belajar. tumbuh dengan sendiri? Andre mau? Mau. Bisa belajar. Jadi caranya itu mempelajari kode-kodenya. Kan ada pola yang terbentuk. Nah, untuk menganalisa tulisan tangan tuh dilihat ada pola apa aja yang terbentuk, di-coding dulu, kemudian baru dianalisa. Sebetulnya prosesnya lumayan panjang. Jadi kalau misalnya kalau menganalisis tulisan tangan itu kasus apa sih yang biasa ditangani sama Mbak Deborah untuk menganalisis tulisan tangan gitu? Banyak, mulai dari yang ringan sampai yang terakhir adalah kasus yang mahasiswa UI yang pembunuhan, yang waktu itu kasusnya nggak tahu bunuh diri atau pembunuhan, itu menganalisa surat dari tulisan tangannya dia. Ya. Tapi yang paling ringan-ringan ya, misalnya sekarang kan puasa nih, katanya selain nahan nafsu makan, nahan apa lagi? Yang bikin marahnya apa gitu? Tulisan tangan nafsuan atau enggak itu ketahuan. Maksudnya bisa nahan nafsu atau enggak gitu. Nafsu marah, Bang. Oh, serius Mbak, bener nih. Serius coba. Gini Pegang ya? dulu, pulpennya panas nggak? Jadi gini aja deh, berarti saya sama Kang Andre sama Pace ya bikin tulisan tangan, tapi tulisannya apa? Tentang Kita aja, Dear Debo, hari ini puasa pertama nih. oh gitu, Oke, jadi coba cerita ya. aja ya. Nah, cara untuk dianalisanya itu perlu sampelnya diambil, nulis di atas permukaan yang datar. Jadi tidak di atas. Kayak gini udah cukup datar ya? Ini datar ya. Datar, posisinya yang enak. Dear Debo, hari ini puasa pertama. Tadi ketemu makanan apa aja? Oh gitu. Di jalan. Nggak tahu sih, terserah. Dulu nih. Nah, Pace sudah? Sudah. Pace bisa nulis nggak? DDS di nyontek ya, nyontek. Itu yang 4 datar. Oke. Ini Pace ya. Oke. Ya, sambil menunggu Dicek aja, dicek. Mbak Debo menganalisa dan juga Hesti menulis tangan. Ya, kita akan memberitahu kepada sahabat pagi semua bahwa hari ini kita puasa ya. Sambil menunggu Mbak Debo. Iya, betul. Dan saya ingin menyampaikan bahwa ini ada berita di mana ini satu hal yang sangat penting sekali yang perlu saya sampaikan. Saya baru saja membaca sebuah berita yang sangat mengerikan sekali ya. Seorang pemuda sangat gembira hari ini karena tidak terasa 29 hari lagi lebaran ya. Oke. Iya. Berapa jam lagi menuju ini? Udahlah. Nah, udah ada yang bisa dibaca nggak? Yang mana dulu nih? Punya Mas Andre kali yang udah duluan ya. Iya, Atau satu siapa lagi aja? nih, ketika tidur adalah ibadah dan kerja juga ibadah, maka tidur di tempat kerja ibadahnya 2 kali lipat ya. Iya. Ingatlah, bermimpilah Anda setinggi-tingginya. Iya. Kalau Anda sampai terjatuh, berarti tidur Anda kurang ke tengah. Iya. Ya. Oke. Oke. Dan saya ingin menyampaikan sebuah sambil menunggu Mbak Debo menganalisa, saya ingin menyampaikan berita tentang berita olahraga, cabang olahraga sepak bola ya di SEA Games 2015. Thailand mendapatkan emas, Myanmar mendapatkan perak, Vietnam perunggu, dan Indonesia akik. Yang mana dulu nih? Bebas. Silakan Mbak Debo yang mana aja. dulu? Mas Andre dulu ya. Oke. Mas Andre, pemicu marahnya nih. Ya. Sebetulnya orangnya nggak gampang marah gitu ya. Tapi sekalinya dia marah nih bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang agak pedes. Gitu. Oh, itu dilihat dari mana ya tulisannya? Setuju. Itu ada agak pedes. Itu gabungan dari semuanya. Tapi saya nggak ngeliat nih ada karet 2 atau karet 1. Boleh dilihatin ke kamera Mbak Debo? Boleh dilihat. Tulisannya.
Tulisannya kombinasi. rapi lagi, ya malu Kan gua ubah kalau dulu deh. menganalisa kan memang harus melihat banyak indikator grafis ya. Indikator grafis yang pertama, Tulisannya ini bagus tulisan tangannya kan terorganize dengan rapih gitu ya. Gua enggak. Kemudian spasinya juga teratur antar kata, antar baris. Kemudian garis dasarnya lurus, arah kemiringan tulisan tangannya tegak lurus. Iya. Kemudian dia jelas nulisnya apa, bisa terbaca dengan gampang gitu sekali baca Saya, tahu. lu kok cuma satu baris doang nulisnya? Cara bentuk titiknya juga orang bisa bentuk titik kan cuma titik. Kalau Kalau ini dia kan gini, kasroh garis ya? dash. Nah sebetulnya ini sudah bercerita banyak tentang Mas Andre itu seperti apa gitu. Tapi yang paling jelas adalah Mas Andre itu orangnya sebetulnya dia tipikal cukup serius. Jadi kalau misalnya buat bikin appointment, bikin janji gitu ya, di cancel sekali dia masih oke, dia tahan. Bukan berarti memaklumi ya, tapi sebetulnya nggak suka, tapi oke. Agak mendem nih berarti 2 orangnya. kali oke, 3 kali oke, ntar begitu ke 4 kali itu dia bisa mengeluarkan komentar yang Meledak tidak banget ya. terduga. Betul begitu. Dan agak Pak Andre. pedes gitu. Betul begitu, Pak buat Andre. orang lain ya. Betul. Buat Saya orang orangnya memang sangat, dia saya orang inginnya sangat teratur. pengalah dan toleransi, tapi itu Kalau, tadi kata Mbak, kalau sudah begitu memang saya orangnya. Kelihatan dari tulisannya ya. Jadi gitu ya. yang bisa menjadi pemicu marah untuk orang-orang dengan semua orang yang tulisan tangannya seperti ini ya, itu juga karakternya ada kemiripan. Jadi pemicu marahnya adalah ketidakteraturan, sesuatu yang tidak teratur, kemudian nggak jelas, karena orang ini kepengennya semuanya terorganize, rapih. Saya termasuk tipe yang perfect ya, orang yang benar-benar Lumayan, kepengen- standarnya Benar. cukup Di tinggi. Packing aja harus rapi banget. Orang kita masuk yang rapi. Standarnya cukup rapi. Iya, standarnya cukup Pak tinggi. Andre ada yang mau ditanyakan? Enggak, gua mah gitu orang. Oke, terima kasih Mbak Debu. Luar biasa sekali. Sekarang Lesti. Aku atau Pace? Terserah. Baca dulu, Baca dulu. Yang bikin marah ini sekarang kan yang dianalisa yang potensi penyebab marahnya ya, supaya adem ayem aja, supaya kadang-kadang kan suka ya misalnya orang bercandaan, ngebully di depan umum, nggak bro, cuma bercanda-bercanda. Nah, dia kurang suka tuh dengan yang begitu-begitu. Oh, Pace. Yang bercandanya terlalu dijatuhin di depan umum, sebenarnya bercanda-bercanda. Bener, Cek. Gitu, Cek. Bener. Sebenarnya kurang suka gitu. Makanya kalau saya ngatain, wih kayak Justin Bieber lu, dia nggak mau. Yang bisa gampang membuat Hesti marah, Oh iya, tunjukin tulisannya. Nah, tulisan Yang, saya. yang gampang buat Hesti marah adalah yang gampang membuat Hesti marah Oh, ini adalah pemicu marah ya. pemicu marahnya kalau terlalu ditempel terus sama orang yang posesif. Misalnya lagi di mana? Gue susul ya. Pagi nanyain, siang nanyain, itu nggak peduli cowok cewek ya. Sama temen juga begitu. Nggak memberi ruang privasi. Ya. Terlalu ngerepotin apa? Ingin tahu banget. Pengen tahu banget. Ingin tahu banget, posesif. ya. Nah itu bisa bikin Hesti apa sih? Itu Oke. Oke. Coba kita lihat nih sekarang tulisan-tulisan Marah. dari sahabat pagi ya yang mengirim lewat Twitter Twitter. kita. Gimana tulisannya? Di sini. Nah, kalau Mbak Debo ngelihat begini bisa langsung kebaca atau perlu di beberapa saat dulu ngelihat? Perlu waktu Perlu sebetulnya. waktu, ya. Ini tadi kepepet nih, deg-degan nih sebenarnya. Cuma secara general aja ya. Secara general Tapi aja, kalau tapi yang perlu ini waktu. bisa kebaca nggak dari tulisannya? Dia itu nulis selamat pagi, net titik, met puasa. Ada love-nya Gina. Oh iya, ini yang membuat dia mudah marah adalah kalau terlalu didominasi dengan aturan yang ketat dan baku. Oh. Nah, sahur jam 4 teng, nggak boleh jam 4 lebih 5, nggak boleh jam 4 kurang 5, nggak boleh, harus jam 4. Jadi selama 30 On time. Nah, kalau terlalu strict seperti itu, Dia malah dia mudah marahnya di situ. Fatima Al-Kathiri. Pagi-pagi walaupun puasa harus tetap semangat ya. ya. Nah ini agak ada kemiripan nih sama Andre. Garis kalau ini kan nulisnya di atas kertas bergaris ya, dia bisa nempel lurus banget. Iya, Sementara betul, ini kan betul, nggak ada betul. garisnya, tapi kan kayak pakai penggaris. Ada Iya, yang betul, lurus rapi. banget. Orang-orang seperti ini Orangnya lurus ya. Orangnya suka nulis ya. bisa mudah marah kalau cara dia dalam apa ya istilahnya seperti itu tadi, ada yang mengubah-ubah rencananya dia. Misalnya udah janjian nih, berarti kan dia orang-orang seperti ini tipenya sama. Udah tahu nih, oh besok janjian mau ketemu di tempat A, tempat B, tempat C. Dia nih orang ini udah ngeset. Udah ngeset, oke berarti jam teratur segini ya. gue mau kesini, mau kesini, mau kesini. Terus tiba-tiba ada satu yang ngebatalin, itu kan jadinya efek domino Iya, kemana-mana. Nah itu yang bisa
penyebab Pemicu marah. Nah, tapi ngomong-ngomong nih saya mau nanya sama Mbak Debo, kenapa sih Mbak Debo memilih profesi ini? Apa maksudnya ada nilai apa yang bisa didapat dari sini? Sebentar Pak, jadi maksudnya apa aja Pak? Ayam 2, tapi kalau bisa ayamnya yang tai lalatnya 4. Ini yang penting ya. Karena ini, seringkali kalau misalnya ketemu orang kan suka bingung ya bersikap. Kayak misalnya ini, ketemu orang baru, pernah nggak kayak salting atau bukan salting ya, bingung ini mesti bersikap gimana ya? Iya betul. Gak bisa baca pikirannya gitu kan? So akrab, nggak semua orang tuh senang kok disoakrapin gitu Iya, kan. iya. Nah senangnya dengan profesi ini adalah setelah tahu tulisan tangannya, jadi punya gambaran tersendiri, jadinya nggak ngejudge Siapakah gitu. orang itu? Oh gitu. Coba ditulis lihat tulisan tangannya Mbak Debo. Ah itu dia. Ntar saya baca. Mbak Debo ini orangnya orang ya. Jadi kita punya satu ilmu baru ya, dan Iya. ternyata untuk menganalisis tulisan tangan ini bukan ilmu yang tiba-tiba diturunkan, Iya. atau yang Tapi punya perlu sukses. belajar ya. Ternyata Perlu yang perlu belajar. dipelajari. Kita aja di deborahdewi.com Deborahdewi.com. ada macam-macamnya. Oh, oke. Mengapa bisa dianalisa, kenapa bisa begitu, caranya gimana. Sahabat seperti pagi bisa lihat di itu. situ ya. Oke, nanti kita balik lagi tetap di pagi-pagi. Semangat!